Alhamdulillah pada sore hari ini kalau di Indonesia di sana pagi hari kita akan sama-sama mengaji tentang tema yang sudah ditentukan yaitu mengawali tahun baru dengan mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Segala topik tentang Al-Qur'an ini begitu menarik dan sangatlah suatu kewajiban ya bagi kita semua untuk bisa lebih dekat dengan Al-Qur'an. Al-Quran sendiri ini merupakan kalam Allah yang sudah kita ketahui bersama, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang diturunkan secara berangsur-angsur dan juga al-mu'abbad bitilawati, yaitu jika dibaca akan menjadi suatu ibadah. Nah, sebagai umat Muslim tentunya, apalagi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sudah suatu kewajiban kita untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkannya, karena Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, cara mendekatkan diri kita dengan Al-Quran ini ada 7 macam cara. Bisa dikatakan simpelnya itu 7M. Yang pertama mempelajari Al-Quran, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga mendengarkan, menyimak Al-Quran, yang kelima menghafalkan Al-Quran, yang keenam mengamalkan Al-Quran, dan yang terakhir mengajarkan. Yang pertama yaitu mempelajari Al-Quran. Nah, jalan menuju kita bisa lancar dan baik dalam membaca Al-Quran, pastinya kita harus terlebih dahulu mempelajari Al-Quran, baik itu dari segi ilmu tajwid maupun ilmu qiraat dan yang lainnya. Karena membaca Al-Quran ini merupakan fardu ain yang kita ketahui bersama. Membaca Al-Quran dengan sesuai kaidah tajwid itu merupakan fardu ain. Dan mempelajari ilmu tajwid, ilmu Al-Qur'annya itu merupakan fardu kifayah. Meskipun mempelajari ilmu tajwid ini fardu kifayah, tetapi bagaimana kita akan bisa membaca Al-Qur'an dengan baik kalau kita tidak mempelajari ilmu tajwid. Jadi pastinya kita harus terlebih dahulu mempelajari ilmu-ilmu yang menopang agar kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak hanya membaca, tetapi juga bisa mengamalkannya, terus mentadaburi isi dari kandungan Al-Quran. Dan mempelajari Al-Quran ini sesuai dengan hadis Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran mu'allam. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Nah, pastilah ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Nah, setelah mempelajari Al-Quran, yang kedua, cara mendekatkan diri itu dengan kita membaca Al-Quran. Nah, pastinya ini menjadi pahala yang selalu lipat gandakan oleh Allah. Apalagi jika kita membaca Al-Quran dalam sholat. Rasulullah juga pernah bersabda, jadi kalau kita sholat itu dengan membaca Al-Quran, sudah surah Fatihah, lalu membaca surah yang agak panjang misalnya, satu hurufnya itu dikali 100 kali lipat. Kalau di luar sholat kan kita dikali lipatkan 10 kali lipat setiap satu huruf. Tetapi kalau di dalam sholat itu dikali lipatkan 100 kali lipat oleh Allah. Apalagi nanti di bulan puasa pastinya beratus-ratus kali lipat. Dalam Al-Quran disebutkan, jadi membaca Al-Quran ini bukan hanya perintah Nabi, tetapi langsung perintah dari Allah. Dalam Al-Quran Allah banyak menyinggung tentang perintahnya membaca Al-Quran, yaitu Utslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Banyak diulang-ulang ayat mutasyabihat itu, Utslu ma uhiya, ada juga Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Jadi bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu. Jadi maksudnya di situ adalah Al-Quran. Yang pertama itu merupakan perintah Allah. Dan membaca Al-Quran juga Allah
berfirman dalam surah Al-Muzammil, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi dalam membaca Al-Quran kita tidak bisa sembarangan, tidak boleh tergesa-gesa, karena perintah Allah di situ warattilil Qur'ana tartila. Tartil di sini apa? Harus sesuai dengan kaidah tajwid, sifatul huruf, makharijul huruf, atau mad-madnya, ahkamul mad wal qasr, jadi harus sesuai. Itu merupakan perintah Allah untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Sebenarnya tingkatan membaca Al-Quran ini ada 4. Jadi dalam mempelajari atau membaca Quran, yang pertama ada tahqiq. Tahqiq itu sangat pelan. Yang kedua tartil, yang ketiga tadwir, yang keempat hadr. Jadi kalau tahqiq itu misalnya kita lagi belajar Quran bareng, jadi lebih pelan. Misalnya, innallazina kafaru sawa'un alaihim. Lebih pelan. Kalau tartil itu temponya agak lebih cepat dari tahqiq. Jadi misalnya, أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Itu tartil. Ada juga tahapan yang ketiga itu tadwir. Nah, tadwir ini pertengahan. Jadi boleh membaca Al-Quran dengan pertengahan itu maksudnya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan. Asal di sini tetap saja harus sesuai dengan tajwid. Jadi meskipun pertengahan atau agak cepat bacanya, tetap harus bisa mengkoordinir ini ya, panjangnya kayak mad jaiz atau gunnah, idgham, ikhfanya harus sesuai. Misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Lalu yang keempat ini membaca Al-Quran bisa dengan hadar. Hadar itu tingkatan yang paling cepat dalam membaca Al-Quran. Seperti misalnya membaca Al-Quran yang simaan Quran misalnya. Harus misalnya 30 juz dalam 1 hari. Itu kan tidak bisa tartil, tapi harus cepat. Nah, jadi bisa kita membaca Al-Quran dengan cepat seperti itu, asal tetap saja tajwidnya jangan berantakan. Misalnya, innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Jadi agak cepat. Nah, itu tingkatan dalam membaca Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW juga mengatakan bersabda dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi orang yang membaca Al-Quran ini disebutkan akan mendapatkan syafaat, yaitu di yaumil qiyamah. Li ashabi di sini, ashab di sini adalah orang yang membaca Al-Quran, yang istiqomah, yang menghafalkan, ataupun yang mengamalkan juga. Jadi tetap saja kalau kita rajin baca Quran atau kita punya hafalan Quran, tapi kalau tidak disertai dengan amal, tetap saja itu sia-sia. Jadi tidak akan menjadi syafaat kalau kita tidak mengamalkan. Misalnya di Quran, Allah memerintahkan wa aqimus sholata wa atuz zakah, banyak di Quran. Kita misalnya sering baca Quran tapi sholatnya enggak misalnya. Itu berarti tidak mengamalkan. Itu tidak termasuk di syafi'an bias. Lalu orang yang lancar membaca Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi Rasulullah bersabda, orang yang mahir atau pintar membaca Al-Quran yang lancar, itu kedudukannya bersama malaikat yang mulia. Jadi kalau kita nih udah lancar baca Quran, kita insya Allah kedudukannya bersama para malaikat yang mulia sama Allah dijanjikan seperti itu Rasulullah bersabda. Lalu Rasulullah kembali melanjutkan sabdanya, wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajron. Nah, di sini Rasulullah bersabda, dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, nah, atau dia sulit dalam membacanya, Allah memberikan 2 pahala, lahu ajron. Kenapa yang lancar kok nggak dapat 2 pahala? Nah, kalau orang yang terbata-bata ini, kenapa dikatakan mendapat 2 pahala? Karena yang pertama, pahala yang pertama itu dalam membaca Qur'annya. Yang kedua, karena dia kesulitan atau terbata-bata dalam membaca Qur'annya.
Karena orang yang masih belum lancar atau misalnya kesulitan ya, yang masih belajar baca Quran, itu kan lebih memerlukan energi ya. Misalnya kita nih ngajarin orang ngaji, susah gitu ngajinya. Itu udah berusaha deh. Jadi beberapa ayat aja kan udah kayak keringetan gitu ya, capek. Orang yang seperti itu Allah memberikan dua pahala sekaligus karena sulitnya atau berbata-bata membaca Al-Quran. Tetapi orang yang lancar itu kedudukannya bersama dari apa? Para malaikat yang mulia. Lalu yang ketiga, cara mendekatkan diri dengan Al-Quran yaitu dengan menghafal Quran. Nah, di sini orang yang menghafal Quran dalam hadis disebutkan, jadi barang siapa yang tidak ada sedikit pun di dalam rongga mulutnya ayat Al-Quran, maka diibaratkan seperti rumah yang runtuh atau roboh. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil qurb. Jadi kalau kita nggak punya sedikit pun misalnya hafalan Quran, jadi diibaratkan seperti rumah tanpa tiang, jadi yang mau roboh. Jadi meskipun kita misalnya cuma hafal beberapa surat, mau surat-surat pendek juga nggak apa-apa. Jadi harus tetap berusaha untuk dihafalkan supaya kedudukan kita di sisi Allah lebih apa ya, lebih di atas gitu. Itu pun jika kita menjadi penghafal Quran yang benar-benar menjaga gitu. Jadi yang orang yang menghafal Quran ini kan banyak disebutkan di hadis akan bisa mensyafaati 10 dari anggota keluarganya. Lalu banyak dikatakan juga akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Tetapi orang yang hafal Quran ini, yang para hamilul Quran atau hafizul Quran ini bukan hanya yang secara lafaz, udah hafal 30 juz ini. Tapi dia ngomong kasar, durhaka pada orang tua, ibadah yang wajib ketinggalan. Ini bukan termasuk hamilul Quran. Jadi tetap saja orang yang hafal Quran itu tidak menjamin termasuk pada ahlullah. Kan disebutkan ahlullah itu, keluarga Allah itu ahlul Quran wa khusus. Jadi kita misalnya orang yang hafal Quran tidak bisa secara sombong, saya mah hafal Quran, pasti bakal masuk surga misalnya, bakal bisa syafaati. Nggak bisa, karena banyak ibadah selain banyak ibadah wajib selain menghafal Quran. Yang kita mungkin masih kurang, pasti kita sebagai manusia banyak kurangnya atau belum banyak yang kita penuhi sebagai hamba Allah ibadah-ibadah wajib. Jadi kita tidak boleh sombong seperti itu dalam jika kita menghafal Quran. Tetapi jika orang itu punya hafalan Quran, lalu misalnya menjaga sholat 5 waktunya, soleh, orang tua baik, insya Allah Allah menyebutkan dia akan termasuk para keluarga Allah. Lalu yang keberapa? Keempat. Nah, cara mendekatkan diri dengan Al-Quran yang keempat, yaitu mendengarkan atau menyimak Quran. Nah, kalau di pesantren-pesantren, misalnya kita kan suka ada simaan ya, istimaul Quran. Ada orang yang lagi apa ngaji Quran, jadi kita dengerin, nah itu juga termasuk pahala. Dalam Quran Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi mendengarkan Al-Quran itu merupakan perintah Allah juga gitu. Wa ansitu, dan diamlah kata Allah di situ. Jadi kalau ada orang yang baca Quran, kita tidak boleh berisik, jadi harus diam. Maksud diam di situ itu waang situ di situ bukan hanya diam tapi juga meresapi dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Misalnya ini orang lagi baca misalnya surah An-Nas, kita dengerin oh An-Nas ini sambil meresapi. Itu bakal pahalanya juga berlipat-lipat. Mendengarkannya terus meresapinya berarti berkelipat-lipat pahalanya. La'allakum turhamun kata Allah dalam sepenggal ayat tadi. Jadi agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi orang yang baca Quran itu sudah dijamin pasti mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau mau banyak rahmat nih dari Allah,
banyak baca Quran, banyak mempelajari terjemahnya, isi kandungannya. Kan zaman sekarang mah kita gampang mengakses kayak tafsirnya apa nih, terjemahnya atau ilmu-ilmu segala tentang Quran itu gampang sekarang diakses ya. Di HP segala ada di situ. Jadi tinggal kitanya aja niat kita mau atau enggak gitu untuk terus menggali ilmu-ilmu Al-Quran ini. Lalu yang kelima yaitu cara mendekatkan diri pada Al-Quran itu mentadabburi Al-Quran. Di sini tadabbur di sini yaitu meresapi dan juga memahami isi kandungan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha." Jadi kata Allah, tafsirnya ayat itu, jadi kalau diibaratkan kita kalau tidak mentadabburi Al-Quran itu, kata Allah, apakah hati kalian itu terkunci gitu sampai kalian itu tidak mau mentadabburi Al-Quran. Jadi kalau kita hatinya mau terbuka nih dari ilmu atau dari rahmat dari Allah, kita harus banyak-banyak tadabbur tentang apa isi kandungan dari Al-Quran. Jadi kalau kita baca itu sambil baca terjemahnya, misalnya, oh ini tadi. Karena diriwayatkan juga oleh salah satu ulama, kalau orang dibaca Quran, jadi apakah lebih baik orang baca Quran yang banyak atau misalnya sedikit, tetapi dengan memahami juga dengan mentadaburi gitu. Para ulama berpendapat lebih baik yang itu, yang membaca lebih sedikit, tetapi mentadaburi dan mengamalkan isi Al-Quran. Jadi kalau bisa kalau ada senggang waktu, baca Quran tiap hari itu sambil uh, ditadaburi, oh ini terjemahnya gini, tafsirnya gini, supaya pahalanya pun berlipat. Lalu Allah juga berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsir." Jadi banyak perintah-perintah Allah untuk kita dapat memahami isi kandungan Al-Quran. Karena semua ilmu itu sebenarnya udah ada di Quran. Jadi mau ilmu itu ilmu syariat, misalnya ilmu fikih atau ilmu akidah atau kisah para nabi, itu kan semuanya ada di Al-Quran. Mengupasnya dengan hadis-hadis nabi ataupun dengan ijma ulama atau sekarang kita apa dengan membaca kitab-kitab kuning misalnya itu kan para ulama sudah mengupas apa isi kandungan Al-Quran itu banyak kitab tafsir, misalnya kitab hadis, di situ banyak. Jadi kalau kita mau belajar apa Al-Quran, misalnya tafsirnya atau isi kandungannya itu kita harus juga mempelajari kitab-kitab tafsirnya, misalnya kitab tafsir Munir atau kitab Jalalain yang sudah masyhur di kalangan pesantren atau kitab Al-Mawardi banyak ya. Jadi itu bisa menopang untuk kita lebih paham isi Al-Quran. Lalu cara yang keenam untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran itu dengan mengamalkan. Nah, ini yang paling sulit, tingkatan yang paling sulit itu mengamalkan Al-Quran. Jadi karena disebutkan yang paling baik dalam mengamalkan Al-Quran itu hanya Rasulullah SAW. Disebutkan Sayyidah Aisyah menyebutkan Rasulullah itu karena khuluquhul Quran. Jadi akhlaknya itu relatif seperti Quran, jadi kayak Quran berjalan gitu. Rasulullah. Karena kalau kita ya masih banyak kurang lah dalam apa mengamalkan Al-Quran. Misalnya di Quran disebutkan misalnya wala taqrabuz zina ataupun perintah sholat, zakat, puasa kita kan masih apa ya masih banyak kurang-kurangnya gitu susah apalagi Quran ini banyak syariatnya gitu 30 juz nih kita harus bisa mengamalkan satu persatu itu kan ya sulit ya itu yang paling sulit itu mengamalkan Al-Quran karena sebenarnya Al-Quran itu apa bukan hanya sebagai syafaat bisa juga nauzubillah sebagai laknat. Laknat itu kenapa? Untuk orang yang apa ya? Yang durhaka lah intinya kepada Al-Qur'an. Karena banyak juga dulu di zaman sahabat ada
salah seorang tabi'in mungkin yang hafal Quran nih, dia itu hafal Quran 30 juz. Tetapi dia itu ya durhaka gitu, maksiat, wah gitu. Ini sampai dia itu keluar dari agama Islam pada saat itu. Dan di otaknya itu tinggal tersisa surah Al-Hijr waktu itu. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Tinggal tersisa segitu. Padahal dia itu dulu itu adalah seorang yang taat hafal Quran gitu. Tapi karena kemaksiatannya, kedurhakaannya, Al-Quran pun enggan gitu. Ada di dalam hatinya. Jadi udah tiba-tiba hilang. Tinggal tersisa itu surah awal Al-Hijr. Jadi na'udzubillah, kita kalau kita apa sering baca Quran, punya hafalan Quran, yang paling sulit itu menjaga dan juga mengamalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu yang mendapat syafaat dari Al-Quran. Amin. Karena orang yang rajin baca Quran itu pasti dijamin di alam kuburnya pun hewan-hewan seperti apa kalajengking kayak gitu nggak mau nyentuh gitu. Karena banyak disebutkan dulu juga para sahabat yang hafal Quran kan di Arab itu suka tanah itu suka dipindah-pindahin, digeser. Itu semuanya masih pada utuh jasadnya. Ada juga di sini nggak jauh-jauh di zaman sahabat ya. Dulu guru saya pernah cerita ada temennya gitu kan wafat. Beliau hanya hafal 1 juz. Kalau nggak hafal 1 juz, 10 juz. Ngaji itu. Cuma hafal 10 juz padahal. Tapi mungkin beliau jaga gitu ya, diamalkan. Waktu pernah ada banjir atau apa ya. Pas kebuka itu, kuburan itu ya harum terus masih utuh gitu, Masya Allah. Jadi yang hafal Quran yang dijamin sama Allah terjaga itu bukan hanya yang 30 juz. Bukan hanya yang misalnya cuma punya 1 juz, 10 juz, tapi intinya yang bisa menjaga dan juga mengamalkan. Mau punya surat-surat sedikit pun, kalau kita bisa menjaganya itu menjadi kita juga termasuk dalam ahlul Quran. Nah, banyak para sahabat dan juga orang-orang solih yang jasadnya itu masih utuh di alam kubur itu karena mereka mendawamkan membaca Al-Quran. Di sini pun di makom di sini di Cibabat ya ada di guru Al-Quran di Cibabat dulu. Jadi perempuan itu kan sehari-harinya mengajari Quran orang-orang di sini. Pernah di Cibabat juga ke Gali gitu. Pas di Gali itu, Masya Allah masih utuh. Itu kemarin-kemarin ya, tahun-tahun kemarin. Pas di Gali itu padahal udah puluhan tahun. Masya Allah masih utuh. Padahal sehari-harinya ya sudah diketahui di sini. Seharinya itu baca Quran, ngajarin Quran itu Quran. Jadi kita janganlah sampai ragu gitu. Meskipun kita misalnya, saya mah siapa misalnya. Orang-orang, dan mereka mah orang-orang soleh misalnya. Para sahabat Nabi, orang soleh, wali-wali Allah. Tapi kalau kita yakin, kita menjalankan dengan baik, insya Allah tetap saja, tapi semua itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal amal kita. Lalu yang terakhir nih, cara mendekatkan diri dengan Al-Quran. Yang ketujuh berarti ya, yang terakhir yaitu mengajarkan Al-Quran. Nah, ini pasti di sini juga dari semua teman-teman di sini adalah orang-orang yang ngajarin Quran kepada murid-muridnya juga. Itu merupakan cara juga untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Karena kalau kita punya ilmu tapi nggak diajarin itu suka lupa-lupa ya. Kalau diajarin itu malah kalau kita ngajarin ilmu atau ya apalagi mengajari ilmu ukhrawi gitu, ilmu agama itu sama Allah tuh terus ditambah pengetahuan itu ya. Kalau didiemin terus itu malah jadi apa ya? Jadi lupa-lupa. Ya. Apalagi ini dalam mengajarkan Al-Quran. Seperti hadis Bukhari yang sudah kita hafal bersama, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan juga sabda Nabi, inna afdolakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi kalau kita bisa nih mengamalkan yang 7 cara ini yang tadi,
baca Al-Quran, misalnya kita rajin hafal Quran, terus mendengarkan Quran, mentadaburi, terus ngamalin, terus juga ngajarin Quran, juga kita terus mempelajari. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan tadi dalam hadis, ya, mendapatkan syafaat menjadi ahlullah. Itu dia 7 cara. Sebenarnya masih banyak cara ya, cara-cara yang lain masih banyak. Tapi ini singkatnya 7 cara untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran. Apalagi sekarang kan kita baru memasuki tahun baru ya. Itu mudah-mudahan lebih baik amal kita, mau itu baca Qurannya, atau sholatnya, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga lebih-lebih ditingkatkan dari tahun-tahun yang lalu. Meskipun sedikit, misalnya kita hanya bisa baca Quran sehari 1 halaman atau beberapa ayat, tapi kalau istiqomah itu lebih baik karena Allah menyukai amal yang terus-menerus, yang istiqomah. Dibandingkan misalnya kita baca Quran sehari 5 juz, 5 bulan, setahun nggak baca Quran. Nah, itu Allah lebih menyukai orang yang istiqomah dalam membaca Quran. Nah, Alhamdulillah mungkin materi kali ini itu tadi cara-cara mendekatkan diri dengan Al-Quran. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya dan juga umumnya untuk kita semuanya. Amin. Maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.